Sebab itu saya tegaskan, kalau saya katakan kamu harus pilih Anies. Itu pilihan aku, bukan saya rawat, bukan harus, bukan harus. Choice-nya dari 3 yang utama sekarang ini, saya pribadi percaya Anies. Situasi seperti itu justru memiliki presiden yang sangat buruk bagi masa depan mahasiswa, karena mereka justru akan terlibat dalam konflik-konflik politik karena kampus bebas dimasuki oleh orang-orang yang memiliki tendensi politik tertentu kaitannya dengan politik elektoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita bangsa dan setanah air yang sangat hormati, menjelang kontestasi Pilpres 2024, meski musim kampanye belum tiba, tidak sedikit sejumlah tokoh pendukung bakal capres tertentu yang mulai jualan politik dan mengatasnamakan diskusi dan forum ilmiah di sebuah perguruan tinggi. Secara insinuatif mereka mulai ngibul ngalor ngidul untuk berbicara tentang tema tertentu yang dicitrakan agak ilmiah. Namun ujung-ujungnya mereka mulai mengarahkan dan menggiring audiens yang rata-rata para mahasiswa yang hadir agar pada Pilpres 2024 memilih bakal capres yang didukungnya. Mode seperti itu pula yang diduga kuat dilakukan oleh Dr. Tommy Saud Situmorang yang akrab disapa Saud Situmorang, ex-pimpinan KPK masa bakti 2015-2019. Awalnya ia bicara daki-daki soal korupsi yang mewabah di Indonesia, termasuk rendahnya indeks persepsi korupsi yang ada di negeri ini. Usai bicara soal korupsi, mulailah ia nyibul soal bakal capres pilihannya di Pilpres 2024. Dan publik di negeri ini tahu ia termasuk pendukung fanatik, bahkan bisa dibilang sebagai loyalis bakal capres yang dusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, yang kini berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Itulah rusuhnya Badan Pemberantasan Korupsi saat ini di Indonesia. Pertanyaannya, waktu aku habiskan ntar lagi 5 menit lagi. Pertanyaannya, di negara yang ruwet seperti ini kamu akan pilih presiden seperti apa? Siap belum jadi presiden, Bung? Saya ulangi, di negara yang ruwet seperti ini dengan indeks persepsi korupsi 34, kamu pilih presiden siapa? Anies Baswedan. Kamu nggak ada jawaban, nggak punya passion. Use your imagination, man. Saya ulangi, saya nggak mendoktrin kamu loh ya. Karena bagaimanapun ketika kamu masuk ke bilik suara nanti coblos, hanya kamu dengan Tuhanmu, benar gak? Bisa aja aku bilang, Pak Saud gue pingin si A, karena dia tahu Pak Saud suka sama si A. Tapi begitu balik, karena money politik, hati-hati ya. Risetnya KPK, 82% orang yang menerima uang suap itu adalah 82% yang menerima uang sogokan pemilu itu mama, perempuan. Jadi kemungkinan kita nggak tahu, mungkin uang diterima, tetapi nggak nusuk, boleh juga kan? Tapi kali ini nggak boleh. Tolak uangnya, laporkan yang memberi uang. Sekali lagi saya tanya, dalam kondisi ruwet ini, kamu pilih presiden seperti apa dan siapa? Anies. Gunakan imajinasimu, pendekatannya memberantas korupsi. Memberantas korupsi itu diperlukan orang-orang yang punya integritas. Anda nggak akan bisa mengharapkan pemberantasan korupsi dengan benar dan baik dan benar ketika Anda nggak ketemu orang yang berintegritas. Integritas itu saya bilang tadi itu ada Tuhan di dalamnya. Dia konsisten ucapan dan perbuatan. Dia ada track recordnya, dan passionnya itu bukan dibuat-buat. Passion dibuat-buat itu menjelang kampanye segala macam dilakukan. Ya nggak? Nggak usah nyebutlah apa yang dilakukan. Kamu tahu di sosial media hari ini apa yang dilakukan. Itu bukan begitu. Nah, oleh sebab itu saya tegaskan, kalau saya katakan kamu harus pilih Anies.
Bapak, itu pilihan aku, bukan saya rawat, bukan harus. Choice-nya dari 3 yang utama sekarang ini, saya pribadi percaya Anies. Sahabat-sahabat lintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh Saud Situmorang sebagai ex-pimpinan KPK ini sangat tidak etis. Meskipun mungkin dari sisi regulasi atau dari aturan main, dia tidak melanggar undang-undang karena berbicara di atas mimbar akademik, tetapi dari sisi moral dan etika, seorang ex-pimpinan KPK yang seharusnya tidak berbicara tentang masalah politik, tetapi ia secara terang-terangan belak-belakan terkesan untuk mengindoktrinasi mahasiswa yang hadir dalam forum diskusi itu, yang terkesan mengarahkan pilihannya kepada sosok Anies Baswedan, sosok bakal capres yang didukungnya. Ini tentu saja sudah ada dugaan melakukan pengkhianatan intelektual. Sebagai seorang akademisi, seharusnya Saud Situmorang harus tetap menjaga marwahnya sebagai seorang akademisi yang berbicara dari sisi keilmuan. Lebih-lebih ia juga memiliki rekam jejak yang lumayan bagus ketika ia menjadi pimpinan KPK. Dalam konteks demikian, tampaknya ini perlu ada upaya kewaspadaan dari Bawaslu sendiri sebagai penjaga moral, penjaga gawang agar kontestasi Pilpres 2024 ini benar-benar steril dari upaya kampanye terselubung yang dilakukan oleh sejumlah tokoh dengan mengatasnamakan mimbar akademik. Hal ini penting digarisbawahi supaya kaum mahasiswa kita yang merupakan kandidat intelektual masa depan negeri ini, tentu saja kita harapkan agar menjadi sosok kandidat intelektual yang paripurna, memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan juga kecerdasan spiritual, sehingga kelak mereka akan mampu menjadi sosok pemimpin masa depan yang menjanjikan harapan. Kalau belajar di kampus mereka sudah dicekoi dengan berbagai indoktrinasi politik, ini tentu saja bisa membuat mereka punya interest dan kepentingan tertentu, sehingga marwah keilmuan yang ia dapatkan di kampus justru sudah terinfeksi, sudah teracuni oleh virus-virus politik, sehingga ia menjadi kandidat intelektual masa depan yang syarat dengan interest dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, tanpa bermaksud untuk mengembalikan kampus ini seperti pada era Soeharto, di mana mahasiswa pada saat itu benar-benar dibungkam, yang dilarang untuk menggelar mimbar akademik. Namun pada era reformasi ini, supaya jangan sampai terjadi forum diskusi yang hanya dijadikan sebagai forum untuk berbicara tentang politik elektoral, yang justru akan membuat nama mahasiswa ini tercoreng, karena tentu saja ada kampus lain yang menggelar diskusi yang diisi oleh kubu yang berbeda. Ini tentu saja akan terjadi polarisasi antar kampus. Ada kampus yang mendukung bakal capres A, ada juga kampus yang mendukung bakal capres B, dan seterusnya. Situasi seperti itu justru memiliki presiden yang sangat buruk bagi masa depan mahasiswa, karena mereka justru akan terlibat dalam konflik-konflik politik karena kampus bebas dimasuki oleh orang-orang yang memiliki tendensi politik tertentu kaitannya dengan politik elektoral menjelang Pilpres 2024. Dalam konteks demikian, sekali lagi mari kita berbicara berdasarkan hati nurani, bebaskan kampus dari virus-virus politik yang justru akan menggerogoti kecerdasan paripurna yang kelak akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi para kandidat intelektual masa depan negeri ini. Dan tampaknya Saud Situmorang, termasuk diantaranya ada juga tokoh semacam Refli Harun, mereka adalah akademisi yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup bagus. Hanya sayangnya mereka juga memiliki interest dan kepentingan politik tertentu yang bertujuan untuk memenangkan bakal capres pilihannya atau bakal capres dukungannya pada kontestasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.